Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang selalu berjanji dan tidak pernah ingkari janji Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya Engkau Allah yang sanggup Tuhan. Engkau Allah yang mampu untuk menolong kami. Yesus. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Segala perkara ku tanggung di dalam Yesus Tuhan. Janji-Mu sempurna, mendatangkan kebaikan. Semuanya jadi. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Kaulah Tuhanku yang benar. Semuanya jadi. Oh, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Bila Kau berjanji, takkan terlambat, tepat pada waktunya. Oh, janji-Mu Tuhan
menolong kami. Yesus, Yesus Tuhan, ku bersyukur. Oh, haleluya, haleluya, ku bersyukur buat kasih setiamu, tak pernah terlambat menolong kami Tuhan. Shiriyamaya lalalabaya shando. Haleluya, haleluya. Shiriyamaya lalalabaya se. Ku bersyukur Tuhan. Shalom HCC Families, apa kabar? Saya rindu setiap kita bisa belajar firman Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin percaya kita akan mendapatkan rema yang berbeda-beda dari Tuhan, dan rema tersebut sangat menguatkan setiap kehidupan kita. Sebelum kita belajar firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, biarlah hari ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami di hadapan Tuhan, karena kami sungguh mau Engkau dilayakan saja Tuhan, Engkau semakin ditinggikan. Biar kami semakin kecil, Engkau semakin besar Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami hari ini rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Biar hati kami dapat berbuah banyak dan dapat dinikmati oleh banyak orang Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ingin doa kami mulaikan belajar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan share masih dalam Injil Matius yang kelima. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-38 sampai yang ke-42. Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat pada kamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Saya akan share di hari ini 3 sikap hidup sebagai anak Bapa. Nah, Ibu Saudara, Yesus memperkenalkan Bapa yang sangat baik kepada generasi ini. Bapa yang sangat baik itu adalah Bapa yang sempurna. Kasih yang Bapa berikan kepada seluruh umat manusia adalah kasih yang sempurna tanpa syarat. Bapa ingin kita hidup di dalam kasih-Nya. Tuhan rindu kita hidup di dalam kasih-Nya Tuhan, agar kita berlimpah juga memiliki kasih. Nah, bila kita hidup dengan kasih manusia, kasih kita sangat terbatas. Karena kasih yang manusia miliki sangatlah terbatas. Tapi kasih yang daripada Tuhan memiliki ketidakterbatasan. Tuhan memiliki kasih yang luar biasa. Itu sebabnya Dia memberikan nyawanya menebus dosa setiap kita. Kasih manusia itu bersyarat, sedangkan kasih Bapa tidak bersyarat. Dengan kasih manusia, kita akan bersikap baik kepada mereka yang baik juga sama kita, dan bersikap sebaliknya kepada mereka yang berbuat tidak baik pada kita.
orang Kristen harusnya memiliki sikap hidup sebagai anak Bapa yang penuh kasih, karena Bapa kita adalah kasih. Mari ucapkan bersama saya adalah anak Bapa yang penuh kasih. 2, 3. Saya adalah anak Bapa yang penuh kasih. Amin. Nah, bagaimana sikap hidup sebagai anak Bapa yang penuh kasih? Saya kasih 3 hal penting. Yang pertama, do not retaliate. Do not retaliate yang artinya jangan membalas dendam. Hukum Taurat mengatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi hukum kasih mengajarkan sebaliknya. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu. Nah, ketika Yesus harus menanggung seluruh dosa manusia, Ia tidak membalas dengan marah kepada orang-orang yang mengolok, meludahi, memukul, menyiksa, yang menyalibkan Dia. Tapi apa yang Yesus perbuat? Tapi Yesus menyerahkan diri ke tangan Bapa yang kekal. Yesus tidak membalas, tapi Ia melepaskan kasih-Nya bagi kita. Mari sama-sama kita ucapkan, saya tidak akan membalas dendam. Oke, yang kedua, do more than required. Hal kedua yang penting adalah do more than required. Artinya melakukan lebih banyak dari yang diminta, atau yang dikehendaki, atau yang dituntut, atau yang diharapkan kepada kita. Hukum Taurat mengajarkan kepada kita untuk meminta dan menuntut bagian atau hak-hak kita, tetapi hukum kasih mengajarkan untuk memberi dan melakukan lebih banyak untuk orang lain. Jangan hanya yang diminta, tapi kita mampu memberikan lebih. Yesus berkata, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena menginginkan bajumu, serahkan juga jubahmu, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Wow, amazing. Anak Bapa, anak Tuhan Yesus akan selalu melakukan lebih baik kepada orang lain sebagai bukti kasih-Nya yang Bapa miliki. Hal yang ketiga, be kind and generous. Sikap Bapa yang ketiga adalah be kind and generous. Artinya baik hati dan murah hati. Bapa kita dikenal dengan sebutan Bapa kita yang baik, Bapakku yang baik, yang suka memberi, murah hati, dengan penuh belas kasihan dan penyayang. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus segala salah dan dosa kita. Itu sebabnya Bapa kita disebut Bapa yang baik. Nah, Bapa kita yang baik adalah Bapa yang suka memberi. Bapa yang suka memberikan sukacita, kebahagiaan, berkat, memberikan kesehatan, memberikan pemulihan, memberikan jalan keluar. Banyak hal yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan saya maupun Bapak Ibu Saudara. Nah, pastikan kita dapat menjadi orang yang baik hati dan orang yang murah hati, karena baik hati akan selalu diikuti oleh murah hati. Ketika kita baik hati, sudah pasti kita murah hati. Ketika kita tidak memiliki kebaikan dalam hati, itu sudah pasti kita tidak bisa untuk bermurah hati. Yes, Yesus mengajarkan agar kita memberi kepada yang meminta dan tidak menolak orang yang meminjam dari kita, tidak menahan kebaikan kepada orang lemah, mengasihi orang yang bersikap jahat pada kita merupakan hal yang tidak mudah. Ketika kita dijahati sama orang, tapi kita bersikap baik,
itu adalah hal yang tidak mudah. Yesus mau agar kita tetap mengasihi orang yang jahat pada kita. Dan juga mendoakan dia yang menganiaya kita. Bila kita mempunyai Bapa yang mengasihi orang yang jahat, kita pun sebagai anak juga harus mengasihi orang yang demikian. Mari, sama-sama katakan sama saya adalah anak Bapa yang baik hati dan murah hati. 2, 3. Saya adalah anak Bapa yang baik hati dan murah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesimpulannya adalah bila hati kita penuh dengan kasih Bapa, maka sikap yang terpancar keluar adalah sikap anak Bapa yang baik hati dan murah hati, tidak mendendam dan melakukan lebih banyak dari yang diminta atau yang diharapkan, dan dikenal juga sebagai anak Bapa yang baik dan murah hatinya. Dengan demikian, Bapa yang di surga akan terus-menerus menyempurnakan kita dengan kasih-Nya. Itulah 3 sikap hidup sebagai anak Bapa. Yang pertama, jangan membalas dendam. Yang kedua, melakukan lebih banyak dari yang diminta. Dan yang ketiga, mari kita berbaik hati dan bermurah hati. Saudara siap untuk menjadi anak Bapa yang baik dan murah hati? Saudara siap menjadi anak Bapa yang tidak membalaskan dendam? Dan saudara, siapkah saudara melakukan hal yang lebih dari yang diminta? Saya yakin percaya kita akan dimampukan oleh Roh Kudus-Nya. Sebelum saya selesai, tapi firman Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami memahami bahwa kami tidak dapat membalaskan dendam pada siapapun, dan kami harus melakukan lebih dari yang diminta atau yang diharapkan, dan kami juga harus berbuat baik dan bermurah hati agar kami selalu mencerminkan bahwa kami adalah anak-anak Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran hari ini. Aku berdoa bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan, bagi umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, kelemahan tubuh. Mari Tuhan, Engkau melihat setiap jiwa mereka. Engkau jamah pulihkan dalam nama Yesus. Engkau yang sedang kesulitan dalam finansial, mari Tuhan, Engkau saja yang memberikan terobosan tepat pada waktunya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan hari ini kami sungguh menyerahkan kehidupan kami, kehidupan keluarga kami, bisnis kami, karir kami, studi kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Dan yang sudah diberkati Tuhan melalui firman-Nya, mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.